Shalom sahabat perempuan GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Salam jumpa lagi dalam program Lamp and Light Dewan PKP GPIB bersama dengan saya Pendeta Meti Risamena Simaelah, Ketua Majelis Jemaat GPIB Marturia Lampung. Sahabat perempuan GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Salome. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan memberkati hidup kami sampai saat ini. Hari ini kami akan belajar dari seorang Salome. Tuhan tolong memberkati kami semua yang boleh terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir program ini biarlah ada dalam kuasa dan kendali dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat perempuan GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Alkitab ada dua perempuan yang bernama Salome. Salome yang pertama dalam Injil Markus 16 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Juga di dalam Injil Markus 15 ayat 40 yang mengatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Salome yang pertama. Lalu Salome yang kedua, dia adalah putri dari Herodias. Suaminya adalah Herodes Filipus. Dalam Injil Markus 6 ayat 22. Di sana kita melihat bahwa Salome ini meminta kepala Yohanes Pembaptis dari Raja Herodes sebagai hadiah. Dan Salome inilah yang menjadi penyebab Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Tapi sahabat-sahabat perempuan GPIB, di kesempatan ini yang kita mau bahas adalah Salome yang pertama. Salome istri Zebedeus, ibu dari dua bersaudara murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Sahabat-sahabat perempuan GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan kehidupan pelayanan Yesus, ada beberapa perempuan yang setia mengikutinya. Di antaranya adalah Salome. Salome dan beberapa perempuan ini sangat dekat dengan Yesus, dan mungkin mereka yang mengurusi kehidupan keseharian Yesus selama perjalanan pelayanannya. Selain Salome, ada juga Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Nah, Salome dan beberapa perempuan tadi, mereka mengikut Yesus bukan saja ketika Yesus begitu terkenal karena melakukan banyak mujizat, tetapi sampai saat-saat terakhir Yesus digantung di kayu salib. Bahkan sampai saat Yesus sudah dikubur pun, mereka tetap setia datang untuk merempahi jenazah Yesus. Sangat berbeda dengan keberadaan murid-murid yang lain, yang ketika Yesus begitu populer, mereka terus berkumpul dan selalu ada di sekitar Yesus. Tetapi ketika tiba saat Yesus ditangkap,
dan diadili, lalu disalib. Para murid-murid itu menghilang diam-diam. Mereka lari menghindar karena takut ketahuan kalau mereka ini adalah murid-murid Yesus. Mereka takut dengan intimidasi orang-orang Yahudi dan prajurit Romawi yang menangkap dan menyalibkan Yesus. Bahkan Simon Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus, secara terang-terangan sampai 3 kali dia menyangkal Yesus di hadapan orang banyak. Sahabat-sahabat perempuan GPIB yang terkasih, Salome sebagai salah satu dari perempuan-perempuan yang mendampingi Yesus, dia menunjukkan keberanian dan kesungguhannya melayani Yesus. Salome dan para perempuan ini tidak takut mengakui eksistensi mereka sebagai pengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah disalibkan di Golgota, mereka tetap setia mendampingi Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Mereka tidak takut dengan intimidasi orang-orang Yahudi dan prajurit-prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Mereka ikut meratapi kesengsaraan yang sedang Yesus jalani. Mereka berjalan bersama sambil menangisi dan memberi kekuatan kepada Yesus untuk kuat menjalani penghukuman yang Yesus terima, yang seharusnya bukan Yesus. Mereka mengiringi sampai tiba di bukit Golgota dan mereka menyaksikan saat-saat terakhir Yesus. Tidak berhenti sampai di situ, sahabat perempuan GPIB. Ketika mayat Yesus sudah dikuburkan pada hari ketiga, Salome bersama beberapa perempuan dengan penuh keberanian mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk merempahi jenazah Yesus. Ini merupakan tradisi pada waktu itu, suatu penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Tidak ada rasa takut ketika Salome dan beberapa perempuan itu datang ke kubur Yesus. Mereka tidak takut dengan prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus. Mereka juga tidak berpikir tentang batu penutup kubur yang harus mereka pindahkan supaya mereka bisa masuk ke kubur Yesus. Mereka berjalan dengan keberanian dan dengan iman. Sangat berbeda kan dengan murid-murid yang lain yang lari bersembunyi, yang terus larut dalam ketakutan dan duka cita karena kematian Yesus yang sangat tragis. Mereka tidak berani muncul di depan umum. Iman percaya mereka goncang. Sahabat perempuan GPIB yang terkasih, Salome dan beberapa perempuan menunjukkan sikap iman yang terpuji dan dapat diandalkan. Tidak ada keraguan dalam hati mereka tentang perkataan Yesus yang menyatakan dia akan mati tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya berita kebangkitan Tuhan Yesus pertama kali disampaikan kepada mereka. Ketika mereka pergi ke kubur Yesus pada hari yang ketiga, Salome dan para perempuan lainnya mendapatkan kehormatan untuk menjadi yang pertama mendengar kabar tentang berita kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati.
Sahabat perempuan GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, Salome seperti yang disebutkan dalam Injil Markus 16 ayat yang pertama, memberikan teladan, beberapa teladan yang berharga bagi perempuan Kristen, khususnya perempuan GPIB. Teladan ini mencakup kesetiaan dan dedikasi, keberanian dan ketaatan. Salome menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Yesus yang terlihat dari keterlibatannya dalam peristiwa penting dalam kehidupan dan kematian Yesus. Keberadaannya dikubur pada pagi hari setelah Sabat bersama Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus. Itu menunjukkan komitmennya yang mendalam. Salome pun menunjukkan keberanian dengan mengunjungi kubur Yesus. Meskipun ada potensi bahaya, dalam keadaan yang berbahaya, Salome tetap mempertahankan imannya. Salome juga menunjukkan ketaatannya untuk melayani Yesus dengan memberi penghormatan terakhir bagi Yesus, merempahi jenazah Yesus. Dan dia, Salome, menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Dia pun juga yang menyaksikan, memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid lainnya. Sahabat perempuan GPIB, kesetiaan dan dedikasi, ketaatan, keberanian Salome kiranya menjadi inspirasi bagi perempuan Kristen, khususnya sahabat perempuan GPIB dalam menjalani kehidupan ini. Kita menjalani dengan iman dan penuh kesetiaan, dedikasi, ketaatan dan keberanian dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kita. Perempuan GPIB, biarlah kita setia, kita berani untuk memberitakan tentang Yesus itu kepada semua orang. Lewat kehidupan kita, biarlah nama Tuhan yang mau dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar tentang Salome. Kami mau biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus memampukan kami untuk kami juga boleh menjadi Salome masa kini. Kami boleh ada dalam kesetiaan dan dedikasi kami kepada Tuhan, ketaatan kami dalam melaksanakan tugas pelayanan, panggilan dan pengutusan. Bahkan kami berani untuk memberitakan Tuhan lewat kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami berdoa untuk Dewan PKP. Tuhan memberkati mereka juga dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biar mereka selalu hadir dengan berkat-berkat dari Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah yang di sorga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat perempuan GPIB, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.